Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau. Roh Kudus, mari Engkau memimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. 「 Haleluya. 「 Haleluya. 」 Haleluya. 「 Haleluya. 「 Haleluya.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita yakin bahwa pagi hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita, berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara dikasih Tuhan, ayat 8 dan 9 saya akan ulangi. Sebab firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 9 dikatakan di sana, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudaraku, puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, perlu kita ketahui selama kita hidup di dunia ini, tentu kita akan berhadapan pada sebuah masalah. Kita akan berhadapan banyak hal yang kita hadapi. Masalah, ketakutan, dan lain sebagainya saudara dikasih Tuhan. Saudara, kenapa itu terjadi? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan di sana, ya, karena dunia di mana kita tinggal sudah di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan di sana, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya siapapun kita, engkau orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak bebas dari masalah. Kita pasti berhadapan dengan masalah. Sekali lagi saudara dikasihkan, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita pasti berhadapan dengan masalah. Kita pasti berhadapan dengan problem. Saudara dikasih Tuhan, orang yang percaya, salah satunya contoh dikatakan di sana Daud. Daud pun mengalami masalah, sekalipun dia percaya sama Tuhan, sekalipun dia itu dekat kepada Tuhan. Daud mengalami masalah, mengalami problem. Saudara dikasih Tuhan, jadi kesimpulannya bahwa semua orang dalam dunia ini pasti punya masalah. Itulah sebabnya kalau boleh saya sampaikan pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat apa yang kita baca untuk pagi hari ini. Kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita takut. Jangan kita pernah menyerah. Mari kita melihat saudara dikasih Tuhan, kita belajar dari pengalaman Daud. Ketika dia berhadapan dengan masalah, dia berhadapan dengan musuh-musuhnya yang begitu besar.
apa yang dilakukan oleh Daud. Firman Tuhan berkata dia selalu fokus kepada Tuhan. Dia selalu memandang kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masalah, dia tetap fokus kepada Tuhan. Kalau kita melihat ketika Daud fokus kepada masalah, masalah itu akan semakin besar. Masalah itu semakin membesar dalam pandangan mata kita, saudara dikasih Tuhan, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Tapi kita belajar seperti Daud, sekalipun dia di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah musuh yang ada di sekitarnya, dia selalu fokus, dia selalu memandang kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam ayat 8 dikatakan sana, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara dikasih Tuhan, masalah boleh datang, persoalan hidup boleh datang, bahkan mungkin silih berganti. Tapi kalau kita selalu memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan memegang janji Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Sebab Daud sudah berkata, saudara dikasih Tuhan, dia memandang kepada Tuhan, fokus memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri sebelah kanannya, aku tidak goyah, saudara dikasih Tuhan. Pegang janji Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Firman Tuhan sudah jelas katakan di sana, karena ia berdiri di sebelah kanannya, Daud tidak goyah. Bahkan dia akan bersukacita, bersorak-sorai. Dan tubuhnya diam tentram. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya setiap kita sebagai manusia, saudara dan saya, hidup bersukacita, hidup tentram itu menjadi impian setiap orang. Termasuk saudara dan saya, kita pasti mengimpikan sukacita, ketentraman. Karena saya yakin kita tidak ada seorang pun yang tidak merindukan ketenangan. Tidak ada seorang pun yang tidak merindukan sukacita. Tidak ada seorang pun yang tidak merindukan ketentraman. Semua kita pasti merindukan ketentraman itu. Daud pun begitu. Dia merindukan sukacita, dia merindukan ketentraman. Itu sebabnya Daud selalu memandang kepada Tuhan. Dia terus memandang kepada sampai dia mendapat sukacita dan ketentraman dalam hidupnya. Dia percaya bahwa memandang kepada Tuhan, dia mampu berdiri sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan. Sekalipun dalam situasi penuh masalah, Daud tetap berdiri. Sampai dia mendapatkan hidup dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Daud memandang kepada Tuhan. Bukan memandang kepada masalahnya, tetapi fokus kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin ketika kita bersama Tuhan, ketika kita fokus memandang kepada Tuhan, ada suatu hal yang kita bisa dapatkan dan kita tidak perlu takut. Karena dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Dia ada ketentraman. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini, adakah kita punya masalah? Adakah kita masih ketakutan? Adakah kita sedang kehilangan sukacita? Atau kehilangan ketentraman? Atau kehilangan damai sejahtera? Kalau itu ada, saudara dikasih Tuhan, mari
kita bersama-sama untuk memandang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Atau kita datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan sana, ayo marilah kepada aku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam ayat 28 ini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita hidup dalam masalah, di tengah-tengah hidup kita dalam problem yang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita, Tuhan membawa kita untuk mendapatkan kelegaan saudara yang dikasihi Tuhan. Datang kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sekali lagi Dia pasti tolong saudara dan saya. Sekalipun beban, masalah kita besar yang kita hadapi, atau mungkin sebesar seperti raksasa yang begitu besar, ketika kita datang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan menyerah. Jangan putus asa, karena kita punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan pegang janjinya Tuhan. Kita akan keluar sebagai pemenang saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi, jangan takut. Jangan khawatir, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, tetap memandang Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20, dikatakan di sana, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan. Meskipun ada masalah, meskipun ada mungkin problem atau ketakutan dalam kehidupan kita ini, penderitaan yang kita hadapi, kalau kita senantiasa memandang Tuhan, kalau kita senantiasa fokus kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan pertolongan, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita sampai kepada akhir zaman. Sungguh sangat luar biasa saudara dikasihi Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia sanggup menolong kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan mengasihi kita semua. Percayalah, ketika kita punya masalah atau apapun yang kita hadapi, pandanglah Tuhan, sebagaimana Daud sudah berkata, aku memandang Tuhan. Pandangannya itu fokus kepada Tuhan. Ketika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan akan tolong kita. Sekalipun engkau di tengah-tengah masalah, Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan bantu engkau untuk menyelesaikan semuanya itu. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan,
Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat dahsyat bagi kami Tuhan. Tentu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membiarkan kami ketika kami hidup dalam masalah atau tekanan yang terus datang mungkin menekan kami. Tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kami fokus memandang kepada Tuhan, kami datang kepada Tuhan dan kami akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Diberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.